Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di ini ya. Kemarin kan saya sempat bukan menjanjikan sih, tapi kayak menyanggupi untuk membuat video lanjutan tentang materi kita yang terakhir tentang laporan dana kas kecil yang sistem fluktuasi. Nah, kebetulan untuk hari ini kan kita masih dalam tahap pencatatan transaksi ya. Seperti yang kalian kemarin sudah pelajari juga waktu bersama-sama kita di Google Meet. Jadi ada 3 prosedur dalam pengelolaan dana kas kecil yang sistem fluktuasi ini. Yang pertama, apabila ketika dilakukan pembentukan atau pengisian kembali kas kecil, itu berarti transaksinya itu dengan mendebit kas kecil dan mengkredit kas secara umum. Sedangkan untuk setiap pengeluaran itu harus langsung dicatat oleh pemegang dana kas kecil dengan mendebit kas dan mengkredit kas kecil. Kemudian untuk yang terakhir, kalau pengisian kembali itu jumlahnya tidak harus selalu sama, bisa lebih, bisa kurang, atau sama dengan jumlah ketika waktu kas kecil itu dibuka. Hari ini kita akan belajar untuk mengenai pencatatan transaksi kas kecil dengan metode dana yang tidak tetap atau fluktuasi itu sendiri. Jadi setiap pengeluaran itu kan kalau misalkan menggunakan metode fluktuasi itu kan harus langsung dicatat. Nah, pencatatannya itu seperti ini. Nah, pencatatannya itu beda dengan laporan dana kas kecilnya ya. Jadi nanti ada 2 yang kita lakukan ketika melakukan pengelolaan dana kas kecil dengan menggunakan metode fluktuasi itu. Yang pertama adalah berupa catatan atau jurnal kas kecil yang pemegang dana kas kecil buat. Kemudian yang kedua adalah laporan dana kas kecil yang bulanannya itu ya. Kita mulai langsung aja, misalnya transaksi kas kecil. Misalnya yang besar-besar ya. Transaksi kas kecil bulan Januari 2021. Jangan sampai lupa kalau ini udah 2021. Nanti barangkali masih ada yang belum move on. Ininya tabelnya ada berupa tanggal, terus transaksi, terus keterangan debit, kredit. Ya, kayak gini doang, simple kayak gini. Kita bikin dulu ya. Salah. Keterangan debit, kredit. Oke, misal kayak gini. Bentar ya. Oke. Jadi transaksi kas kecil bulan Januari 2021. Misalnya yang pertama banget itu kan pasti bulannya Januari. Januari. Bulan Januari itu kan menerima uang. Kalau Januari tanggal 1 itu kan kita masih libur ya, masih cuti bersama. Masih ya tahun baru, masih libur. Berarti kan tanggal 4 nih mulainya. Tanggal 4 transaksinya adalah pemegang dana kas kecil menerima uang sebesar berapa ya misalnya, yang banyak lah, 10 juta misal, 10 juta sebagai pembentukan dana kas kecil. Kalau misalkan ini kan pembentukan ya. Kalau pembentukan itu kan berarti masih awal. Kalau misalkan pengisian kembali berarti di sininya tulisannya sebagai pengisian kembali dana kas kecil kayak gitu aja ya. Keterangannya, nah keterangannya kita ingat untuk aturan atau rulesnya, yaitu kalau misalkan pembentukan atau pengisian kembali itu sudah pasti itu akan mengkredit kas kecil dan mendebit kas kecil dan akan mengkredit kas secara umum. Berarti di sini keterangannya adalah yang pertama kas kecil,
Terus yang di sini adalah kas. Bentar. Ini harusnya tulis ini bisa ini enggak ya? Bentar. Nggak bisa ternyata. Yowis kayak gini aja. 10 juta. 1, 2, 3. Oke. Sini 10 juta. Oke. Oke, ini untuk yang tanggal 4. Ini yang transaksi yang pertama ya. Nah, jadi kan yang pertama itu adalah pembentukan atau pengisian dana kas kecil. Nah, itu pasti akan mendebit kas kecil dan akan mengkredit kas secara umum. Jadi yang atas yang didebitnya itu adalah kas kecil 10 juta, sedangkan yang dikredit adalah kas secara umum yaitu 10 juta. Terus misal lagi tanggal 7 ya, misalnya tanggal 7. Ada pembayaran, misalkan pembayaran telepon, misal air, listrik, biasanya kayak gitu kan. Nah, ini kan untuk pengeluarannya ya. Kalau pengeluaran itu pasti akan mendebit kas dan mengkredit kas kecil. Mendebit kasnya tuh bukan di sini ditulis kas, terus habis itu ke bawahnya kas kecil itu enggak, tapi maksudnya keterangannya itu langsung diperinci kayak diperinci setiap masing-masing transaksinya. Misalkan ini kan pembayaran telepon, air, listrik, berarti di sininya biaya telepon, air, listrik gitu misalnya. Di sininya yang bawah itu kas kecil. Tengah aja kali. Oh iya bener, tengah aja. Nah, kayak gini nih. Isinya kas kecil. Misal jumlahnya berapa ya? Bayar listrik 3 juta misal. Nah, juga. Oke, terus yang sini juga 3 juta. Udah belum ya? Ini kasih strip bukan, kasih strip. Oke. Nah, jadi udah nih, misal pada tanggal 7 itu dilakukan pembayaran telepon, air, listrik. Berarti untuk di keterangannya itu biaya air, telepon, listrik sebesar 3 juta di bagian debit, kemudian yang dikredit adalah kas kecil sejumlah 3 juta. Begitupun seterusnya, misalkan tanggal 13 itu pembelian konsumsi rapat misalnya. Pembelian konsumsi rapat berarti di sini adalah biaya konsumsi. Yang dikredit adalah kas kecil. Oke. Misal sejumlah nggak usah banyak-banyak lah, 300.000 aja. Oke, sininya 300.000, sininya. Oke. Dan begitu seterusnya. Nanti misal ada misal tanggal berapa ya, 15 misal, dibayar biaya iklan ini, biaya iklan majalah Tempo misalnya, Rp 500.000. Oh iya, lupa saya. Biasanya di sininya tuh ada tulisan langsung Rp berapa gitu. Berarti ini 300. Yang ini 3 juta. Oke. Misalkan berarti di sini tulisannya biaya iklan
terus yang dikredit adalah kas kecil. Rp500.000 gitu. Jadi dan seterusnya sampai selesai. Misal ini sampai nanti tanggal 30 misal tanggal 30 ngapain ya, misal ini nih, lagi misal gini ya mbak ya, misal ini ketika pada tanggal 27 misalnya, jangan 27, 20 misal, tanggal 20 misal uang kas kecil kalian tuh udah habis, misalkan udah habis tuh 10 tadi berapa ya, 10 juta ya, udah habis 10 juta dan mau diadakan pengisian kembali, berarti di sini tulisannya diadakan pengisian kembali dana kas kecil, misal sejumlah 5 juta, tambah 5 juta deh, misal gitu. Nah berarti untuk keterangannya itu juga tulisannya sama kayak waktu pembentukan, jadi yang di debit adalah kas kecil, yang dikredit adalah kas. Misal ini berarti tadi kan 5 juta ya, 5 juta ini 5 juta. Oke, nah ini misal pada tanggal 20 itu uang kasnya udah habis, terus habis itu mau diisi kembali, berarti tulisannya kayak gini. Nah nanti kalau ada transaksi berarti itu sama lagi kayak yang ini, jadi dengan mendebit kas dan mengkredit kas kecil. Kalau misal ada pengisian kembali atau pembentukan dana kas kecil, yaitu dengan mendebit kas kecil dan mengkredit kas secara umum. Nah ini nanti ditulis sampai pada tanggal misal 30 ya, misal 30 terakhir lah taruh, ada dibayar apa ya, misal ya biaya pembelian perangko, misal beli perangko buat apa ya, materai aja deh, materai. Oke, berarti di sini biaya materai, di sininya adalah kas kecil. Oke. Misal berapa ya, 2.500.000 misal, banyak soalnya belinya. Oke, 2.500.000 gitu. Jadi sampai akhir kayak gitu, jadi catatannya cuma berupa kayak gini aja sih gitu, sampai akhir gitu ya. Kalau misalkan nanti ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan, tapi nanti habis ini karena biar kalian lebih paham, nanti kita langsung latihan aja. Nanti saya kasih soal di Moodle kalian buat latihan, buat latihan aja sih maksudnya biar paham secara langsung, jadi bisa langsung dipraktekkan gitu aja ya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang mau tanya langsung tanya aja nanti ke grup atau ke japri saya kalau malu ya misal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.